Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdil qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, channel Kebun Surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam acara pengajian yang kemarin melanjutkan telah disampaikan tentang pentingnya rukun Islam yang berjumlah 5. Ini walaupun dasar-dasar hukum Islam, tetapi kita harus mengetahui yang dasar-dasar, karena tidak mungkin kita mencapai tingkatan syariat yang tinggi tanpa melalui belajar dari dasar. Oleh karenanya, janganlah pernah kita menyepelekan belajar di dalam ilmu fikih walaupun itu dasar, ataupun dikatakan kita belajar kitab Safinah. Kalau kita bisa mengamalkan isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Safinah, luar biasa. Nah, ini kita lebih belajar dasar lagi, yaitu kitab pemula, yaitu Mabadi'ul Fiqih. Kemarin sudah dilanjutkan, sudah dijelaskan tentang penjabaran 2 kalimat syahadat, sholat, dan sekarang yaitu zakat. Ketahuilah, zakat itu disyariatkannya pada bulan Sya'ban di tahun yang kedua setelah hijrahnya Nabi SAW di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Namun ada pula yang berpendapat bahwasanya disyariatkannya zakat itu pada sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ketahuilah, zakat artinya yaitu berkah, ataupun artinya bertambah, ataupun pensucian. Zaka yuzaki tazkiyan, tazkiyatan, tazkaan, tizkaan, muzakkan, fahuwa muzakin, fahuwa muzakun, zakilatu zaki, muzakun, muzakun. Jadi arti menurut lughat atau etimologi adalah bertambah atau berkah ataupun suci. Menurut syara atau terminologi, zakat adalah harta yang dikeluarkan yang wajib untuk seorang muslim, baik dia dari kalangan anak ataupun kalangan dewasa ataupun remaja, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakat. Bahkan bayi yang baru lahir pun disyariatkan, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karenanya, zakat dikeluarkan kepada orang-orang tertentu ataupun diberikan kepada orang-orang tertentu, bukan sembarang untuk memberikan zakat. Karena kita temui banyak orang-orang yang memberikan zakat itu dengan asal-asalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim." Sesungguhnya 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat, diantaranya lil fuqara, yaitu orang-orang fakir, wal masakini, kemudian orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, kemudian amil, wal mu'allafati qulubuhum, kemudian mu'allaf, orang yang baru memeluk Islam, wa fir riqab, kemudian budak atau hamba sahaya, wal gharimina, orang yang menanggung utang, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, orang yang melakukan safar atau perjalanan. Inilah 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Terkadang kita memberikan zakat kepada orang-orang yang mampu ataupun selain dari 8 asnaf ini. Padahal inilah ketentuan zakat diberikan kepada 8 asnaf. Seandainya zakat itu tidak diberikan kepada 8 asnaf ini, maka statusnya itu bukan jadinya zakat, tetapi melainkan itu adalah sedekah.
Oleh karenanya kita harus mengetahui terkhusus lagi yaitu amil yang mengordinir ataupun yang mengurusi bagian zakat fitrah ini supaya mengetahui yang 8 asnaf ini yang harus diutamakan dan yang harus diprioritaskan untuk mendapatkan bagian zakat. Oleh karenanya kita wajib bagi orang-orang yang mampu terkhusus untuk mengeluarkan zakat. Bagi orang-orang yang tidak mampu yaitu menerima zakat. Seperti tadi disebutkan yaitu orang fakir, orang yang tidak mampu menanggung dirinya ataupun kehidupannya, yaitu orang yang berhak menerima, ataupun orang miskin di atas fakir. Jadi miskin ini miskin ini adalah di atas fakir. Fakir ini paling bawah. Ya, kalau fakir itu seperti contoh. Jadi seseorang itu penghasilannya 40.000 setiap hari, sedangkan pengeluarannya yaitu 100.000. Maka dia minus 60.000. Nah, sedangkan miskin itu dia penghasilannya 60.000, namun pengeluarannya 100.000, berarti dia minusnya 40. Maknanya yang miskin ini derajatnya lebih hebat ataupun lebih kaya daripada fakir. Tetapi kedua-duanya, fakir dan miskin ini berhak untuk menerima zakat. Kemudian amil tersendiri pun berhak untuk mendapatkan zakat. Ataupun orang yang baru memeluk Islam, mereka pun butuh zakat. Karena mungkin boleh jadi ketika mereka masuk Islam, mereka tidak memiliki kawan-kawan yang bisa menolongnya kecuali orang-orang Islam. Dan dengan zakatnya yang diberikan kepada orang-orang mu'alaf, maka akan membantu mereka, terutama pada perekonomian mereka. Lalu orang-orang yang statusnya hamba sahaya, perbudakan. Untuk zaman sekarang ini tidak ada perbudakan, tetapi nanti akan datang suatu masa di mana akan terjadi perbudakan. Kemudian orang yang menanggung utang banyak, maka ia pun berhak untuk mendapatkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah, namun orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Katsir telah mengatakan dengan secara makna sempit bahwasanya orang yang berjuang di jalan Allah mereka lah orang-orang yang berperang, berjihad, berkorban harta dan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita meninjau dari pendapat ulama yang lain, makna jihad ini luas, maka boleh siapa saja yang masuk kategori orang yang berjuang di jalan Allah, maka ia berhak untuk mendapatkan zakat. Lalu yang terakhir Ibnu Sabil, musafir atau orang yang melaksanakan perjalanan, ia pun berhak untuk mendapatkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sering kita temui ketika datang bulan Ramadan dan ketika menjelang hari raya Idul Fitri, kita mendapati terkadang orang-orang banyak memberikan zakat fitrah dengan ukuran 2,5 kilo. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan zakat fitrah adalah 2,5 kilogram. Tetapi untuk ihtiyat, kehati-hatian, pendapat ini sebaiknya kita sisihkan, dalam arti bukan kita tinggalkan tapi sisihkan. Maknanya kalau kita orang-orang yang betul mau berhati-hati, maka hendaklah kita memberikan takaran zakat itu yaitu 2,7. Karena satu mud itu, satu so itu adalah 4 mud, dan satu mud itu adalah 0,67 atau kita genapkan menjadi 0,7 ons. Itulah satu mud. Jadi dari takaran satu so itu adalah 4 mud, dan 4 mud, satu so adalah 4 mud, dan satu mud itu adalah 0,67 atau kita genapkan 0,7 ons. Maknanya kalau kita satu sok itu dikeluarkan 0,7 dikalikan 4, maka berjumlah 2,8. Maka jumlahnya 2,8. Sehingga
pendapat yang mengatakan 1 sok itu dikonversikan ya dari gram ke kilo, yaitu menjadi berapa? Menjadi 2,7 atau 2,8. Nah, inilah kalau kita mengambil pendapat yang ihtiyat, yang lebih hati-hati, maka hendaklah kita mengeluarkan zakat itu ukurannya 2,7 atau 2,8. Atau di dalam madhab Hanafi mereka mengeluarkan zakat 3,3 ons, 3 kilo lebih 3 ons. Mereka betul-betul mengeluarkan zakat melebihi kita. Nah, kita hendaknya pun mulai sekarang hendaknya berhati-hati untuk mengeluarkan zakat. Supaya apa? Supaya zakat kita ini sesuai dengan takaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pendapat para ulama atau kalangan banyak atau jumhur ulama. Oleh karenanya hendaknya kita mengeluarkan zakat 2,7 kilo atau 2,8, atau boleh juga kita genapkan 3 kilo, sehingga sisa dari itu merupakan sedekah yang nantinya merupakan kebaikan bagi diri kita. Oleh karenanya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebih mohon ada koreksi yang lebih lanjut lagi, barangkali ada sesuatu yang salah mohon dibenarkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.